Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Rafika dengan NIM 2024 10 10 1128 dari kelas Data Mining. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul Data Mining, yaitu modul K-mean clustering. Oke, jadi untuk soalnya, di sini akan menggunakan dataset mall customer dengan ketentuan di bawah ini. Jadi ada menggunakan langkah-langkah data preprocessing, modeling, kemudian ada optional. Baik, langsung saja. Oke, jadi untuk yang pertama, kita harus mengimport beberapa library yang akan kita gunakan untuk mengerjakan modul K-means clustering ini. Yang pertama ada K-means itu sendiri, terus kita import dari Pandas, SPD, Seaborn, SNS nanti ini untuk membuat plotnya. Sklearn preprocessing, ini min-max-nya untuk melakukan visualisasi datanya. Dari preprocessing lagi, ambil label encoder, terus ada pyplot. Oke, dan yang pertama kita diminta untuk load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan setelah rapikan dataset. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Nah, data preprocessing ini merupakan suatu proses untuk mengolah atau mengubah data mentah menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama tadi kan soalnya diminta untuk load dataset dan mengambil fitur yang tidak diperlukan. Yang pertama kita baca dulu CSV-nya dengan menggunakan read CSV sesuai dengan namanya. Ini path-nya disesuaikan aja. Kemudian ini dirapikan supaya tampilnya seperti ini. Oke, ini datanya ya, yang sudah dirapikan kolomnya. Kemudian tadi kan meminta untuk membuang feature atau kayak kolom yang tidak perlu. Nah, di sini dilakukan drop kolom pada tabel yang tidak diperlukan, yaitu menggunakan drop ini. Kita menghapus customer ID. Oke, setelah di drop maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada genre, hanya ada genre, age, annual income, spending score. Terus selanjutnya tadi diminta untuk mengecek tipe data masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Oke. Jadi yang pertama itu kita cek tipe data masing-masing feature. Nah, gimana caranya? Di sini kita dapat menggunakan dua algoritma. Kita bisa menggunakan atau dua fungsi. Kita bisa pakai di types atau kita bisa juga pakai info. Nah, kalau di types sini tuh akan muncul kolom-kolom apa saja yang terakhir yang setelah kita hapus drop tabelnya tidak penting. Situ ada genre, ada age, annual income. Nah, di sini muncul juga tipe datanya objek, integer, dan juga kita bisa pakai info. Di sini juga akan muncul tipe data masing-masing feature-nya ini. Di sini di type-nya sama aja. Nah, selanjutnya adalah melakukan encoding pada data. Nah, kadang-kadang tuh kan data yang kita punya, termasuk dataset yang kita gunakan ini tuh ada data yang menggunakan non-numerik atau kategorikal atau dalam tipe data string. Seperti itu. Nah, untuk data yang non-numerik itu akan dilakukan preprocessing juga untuk menjadi data dalam format numerik atau encoding supaya untuk memudahkan pengolahan datanya. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama di sini yang belum jadi numerik kan tadi untuk yang tabel kolom genre. Nah, itu kita cek dulu ya. Ini sebelum kita encoding itu isinya seperti ini. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk encoding? Di sini kita import lebih dulu preprocessing dari sklearn. Terus tadi juga kita udah siapkan di atas untuk label encoder, ini untuk melakukan encoding datanya, yaitu kita buat variabel Y, kita masukkan tabel df dengan kolom genre yang ingin kita ubah, yang kita ingin kita encoding, kemudian kita encoding fit transform. Encoding di sini di fit transform yang dimasukin tuh yang df genre, kemudian kita print. Nah,
karena di situ ada dua tipe non-numerical, yaitu hanya female dan male saja, maka di sini setelah diubah jadinya 1 dan 0. Seperti itu. Bisa kita cek. Nah, di sini sudah terganti. Jadi untuk yang di atas ini kan yang male itu 1, female itu 0. Oke, selanjutnya adalah mengecek, dicek pada soal nih, cek data nol dan data duplikat, atau cek data yang kosong atau data yang double terduplikat. Nah, kita menggunakan untuk cek data kosongnya kita pakai Grokna. Di sini dicek yang kosong terus dijumlah di masing-masing kolomnya, masing-masing feature-nya. Ternyata setelah dicek di sini data yang kosong tuh nggak ada, ternyata terisi semua. Selanjutnya kita cek data yang duplikat, di sini pakai duplicate, fungsi duplicate dicek juga, ternyata nggak ada. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah melakukan cek data outlier yang dengan visualisasi dalam box plot pada masing-masing feature-nya. Nah, sebelum itu untuk datanya tadi tuh di copy terlebih dulu, bikin variabel main df copy untuk masukin data df-nya. Supaya yang ini tetap di awal tadi, yang ini data yang akan kita olah selanjutnya, yaitu pakai df copy. Ini kita menggunakan SNS atau Seaborn. Kita pakai box plot, ini kita masukkan yang mau dimasukkan ke box plot itu apa, yaitu di tabel df di kolom genre, terus kita show. Nah, ini genre, nah di sini nih nggak ada, ini kan kita diminta untuk cek outlier, data outliernya. Nah, di sini nggak ada, terus untuk yang age sama codingannya di sini juga tidak ada yang outlier. Nah, kemudian di annual income, di sini ada data outlier di paling akhir. Dan coba kita di spending score, ternyata tidak ada. Jadi, yang ada outliernya tuh di annual income-nya. Nah, selanjutnya, di soal itu kita diminta untuk handling outlier apabila diperlukan. Nah, karena tadi ada outlier, maka kita perlu melakukan handling pada outlier tersebut. Nah, itu dapat menggunakan kuartil, jadi atau EQR. Jadi kita menggunakan kuartil ketiga dan ke-1. Jadi dengan mengurangi kuartil ketiga atau 75, dikurangi dengan kuartil ke-1, yaitu yang 25, kuartil yang 25 ini. Nah, caranya kita hitung dulu untuk kuartil ke-1 sama kuartil ke-3-nya, kemudian dikurangin. Kemudian kita copy seperti ini, kita masukkan. Nah, terus di print, ini kita ambil data teratasnya aja. Nah, setelah di handling outlier, itu kita cek lagi menggunakan SNS box plot-nya. Gunakan box plot. Apakah masih ada? Artinya sudah tidak ada. Berarti handling outlier kita lakukan sebenarnya itu udah berhasil. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heat map. Nah, oke. Jadi, visualisasi korelasi antar feature menggunakan heat map. Heat map ini yang seperti apa? Heat map itu map yang seperti ini. Jadi, ada rentangnya, terus ada map-nya di sini. Nah, yang pertama kan kita diminta untuk visualisasikan korelasi antar feature-nya. Maka dari itu, di sini saya melakukan korelasinya dulu. Saya membuat korelasinya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat variabel correlation dan menggunakan function core untuk menentukan korelasi antar feature di df-nya. Oh, ini pakai df underscore copy. Oke. Nah, seperti ini. Terus yang selanjutnya, sini kita visualisasikan dengan heat map. Kita masukkan subplotnya, terus ini ukuran heat map-nya 15/10. Terus ini kita masukkan correlation yang dipakai tadi di sini.
language-nya 5, terus kita pakai warnanya ini, terus kita show. Nah, maka akan muncul seperti ini untuk heat map-nya. Ini merupakan korelasi antar feature pada tabel di dataset mall customer. Nah, yang selanjutnya adalah menormalisasi data menggunakan normalisasi tertentu, bisa pakai standar atau min-max. Oke, nah di sini saya menggunakan normalisasi data dengan min-max, yaitu saya menggunakan fungsi atau library min-max scaler yang udah ada, terus saya membuat variabel baru untuk normalisasi data ini dengan normalisasi new df lagi. Terus di sini di fit min-max-nya. Jadi untuk normalisasi data min-max normalisasi data itu untuk mengelompok atau mengubah data tersebut dengan skala 0 sampai dengan 1. Jadi paling kecil 0, paling besar 1, kayak gitu. Jadi akan sekitar itu. Oke, selanjutnya ini akan dibuat scalernya. Ini kita gunakan scaler, terus kita masukkan kolomnya yang ingin dinormalisasi, terus ditransform juga ke sini. Setelah di scaler, lalu ditransform atau dimasukkan ke tabelnya. Begitu juga dengan annual income, setelah di scaler kemudian dimasukkan lagi ke dalam kolomnya. Terus spending score juga demikian. Nah, untuk yang genre ini tidak dilakukan normalisasi karena untuk datanya sendiri udah 0 dan 1. Jadi, nah ini kalau misalkan kita cek ya. Nah, di sini tuh untuk yang age, annual income, dan spending score itu di sini masih skalanya antara atau lebih dari 1, bukan 0 sampai 1. Maka dari itu yang perlu dinormalisasi itu adalah age, annual income, dan spending score saja. Ya, langsung saja. Oke, jadi jadinya setelah dinormalisasi datanya menjadi seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya, soal selanjutnya adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Oke. Oke, jadi di sini untuk visualisasinya ini saya menggunakan subplot. Sebenarnya bisa menggunakan plot biasa, cuma akan lebih efektif dan tidak terlalu banyak codingan dan lebih mudah untuk dibaca dari datanya yang akan diplot, maka saya menggunakan subplot ini. Jadi sebenarnya bebas, bisa diplot satu-satu, kan tadi itu ada 4 feature, nah itu nanti jadinya akan jadi 6, ya bisa juga jadi 6 plot seperti itu. Tapi ini menggunakan subplot. Oke. Jadi untuk yang pertama ini size-nya, size dari ininya. Kemudian di plot. Nah, maksud dari 231, 232, 233, ini itu artinya dari gambar tersebut nanti akan menghasilkan 2 kolom. 2. Ini yang tengah nih 3 kolom maksudnya ya. Ini 231. Jadi ini mengindikasikan bahwa akan ada 3 kolom dan 1 ini menandakan bahwa ini subplot yang pertama. Ini 3 kolom, ini subplot yang kedua, dan ini 3 kolom untuk ini subplot yang ketiga seperti itu. Nah, ini title-nya disesuaikan, ini genre dan age, kemudian dimasukkan X-nya genre, Y-nya age, terus labelnya disesuaikan juga. Begitu pula dengan yang genre income dan genre score, kemudian di maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya plot
yang belum, yaitu yang age dengan income, age dengan score, income dengan score. Untuk codingannya seperti pada sebelumnya. Jadi hanya berbeda pada X dan Y-nya saja. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian modeling. Modeling di sini diminta untuk mengklaster dataset dengan nilai K, 3, 4, dan 5, dan dengan atribut annual income dan spending score. Oke, langsung aja. Ini yang modeling saya jadikan satu. Jadi ini menampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster, dan manakah kata terbaik yang dilakukan analisis secara visual. Oke, di sini modelingnya, di sini saya membuat sebuah fungsi dev clustering dengan isinya X, Y, dan K supaya lebih mudah dan tidak mendeklarasikannya berulang. Kan tadi diminta K-nya ada 3, 4, dan 5. Jadi kalau misalkan sekali langsung dibuat satu dev atau fungsi, itu nanti tinggal masukkan K-nya aja. Jadi nggak harus berkali-kali dideklarasikan. Tapi itu bebas. Seperti itu. Nah, yang pertama ini buat untuk k-means-nya. Ini N clustering ini sesuai K kan. K itu tadi diminta ada 3, ada 4, dan ada 5. Terus ini Y prediknya yang tadi di fit prediknya yang diminta dimasukkan X dan Y-nya. X dan Y-nya ini tuh, X itu tadi yang diminta atributnya annual income dan sama spending score, berarti menyesuaikan. Terus ini dibuat klasternya, dia masuk klaster apa nanti. Jadi terus nanti akan muncul data teratasnya. Nah, kemudian di sini tuh di F1 sampai 5 ini apa? Jadi kan tadi K-nya tuh ada 3, 4, dan 5. Berarti untuk data ketiga itu untuk kelas K sama dengan 3 berarti dia ada indeks 0, 1, dan 2. Terus kalau yang 4 itu ada 0, 1, 2, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi langsung aja karena yang paling besar itu 4, langsung dibuat seperti ini. Terus ini untuk scattering ya, klasternya tadi itu. Lalu dilakukan scatter, ditampilkan scatter plotnya di masing-masing klasternya. Jadi ini beda-beda. Untuk yang satu nanti warnanya lime green, gold. Yang kedua, yang ketiga itu nanti orange, yang keempat itu red, yang kelima itu royal blue. Oke, terus ini untuk centroidnya. Jadi nanti akan ditampilkan juga centroidnya warnanya tidak violet. Oke, jadi udah ini kita run. Nah, terus, tadi itu fungsinya dev itu untuk memudahkan ini. Jadi ini langsung aja nih. Subplotnya, title-nya ini, terus, ini tadi tuh. Jadi kan pakai dev clustering ini. Ini di sini. Jadi pakai annual income, X-nya, Y-nya spending score, terus K-nya 3, 4, dan 5 menyesuaikan. Tadi juga diminta di soal untuk menampilkan scatter plot-nya. Nah, seperti ini. Scatter plot-nya ini untuk yang K sama dengan 3, ini K sama dengan 4, ini K sama dengan 5, dengan centroidnya di tengah ini ya. Yang bintang warna ungu. Oke, selanjutnya ada soal opsional. Saya hanya mengerjakan 2 soal saja. Ini melakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Baik, oke, bentar. Melakukan implementasi elbow untuk mendeteksi K terbaik. Nah, elbow method ini merupakan salah satu metode atau teknik yang bisa diterapkan di algoritma k-means clustering untuk menentukan jumlah K yang optimal. Nah, clustering sini kan tadi yang sudah kita lakukan seperti sebelumnya tuh untuk meminimumkan jarak antar poin dan centroidnya dan memaksimumkan jarak antar centroid dihitung dengan within cluster sum of square atau WCSS. Nah, tujuannya adalah menghitung WCSS yang minimum mungkin dengan jumlah cluster terkecil sekecil mungkin supaya bisa dilakukan interpretasi datanya. Seperti itu. Jadi untuk caranya itu
di sini ada WCSS-nya untuk menampung nanti hasil dari ini perhitungan ulangnya. Nanti WCSS-nya ini untuk menampung hasil looping-nya ini. Jadi di sini A in K, K-nya range-nya 1 sampai 11. Terus K-means modelnya ini nanti klasternya tuh sesuai. Jadi nanti akan dicek klasternya mana yang cocok seperti itu. Nah, ini di fit, terus dimasukkan inersianya. Inersia nanti itu perubahannya, penurunan jaraknya seperti itu. Terus nanti ditampilkan di plot seperti ini. Oke, ini WCSS. Dengan judulnya Eldometer. Nah, seperti ini. Nah, ini penurunannya itu bisa kita lihat di WCSS ini. Kita cek, nah penurunannya itu seperti ini. Jadi semakin dekat. Nah, di sini itu untuk menentukan K terbaik, untuk menentukan K yang optimal, maka dilihat dari titik pada graf di mana penurunan inersia tidak lagi signifikan. Yaitu kalau yang di plot ini berarti nggak terlalu signifikan turunnya itu di 4 ini. Seperti itu. Nah, untuk soal opsional selanjutnya itu di sini diminta untuk melakukan PCA untuk feature reduction dari slow feature menjadi 2 feature. Nah, PCA itu apa dan gimana? Nah, jadi PCA itu merupakan salah satu dari teknik reduksi atau reduksi dimensi, yaitu untuk mengurangi dimensi pada dataset, dalam hal ini fitur datanya. Nah, biasanya itu dipakai kalau misalkan feature-nya tuh terlalu banyak, atau kolom itu terlalu banyak, sehingga dengan adanya reduksi ini dapat mengulangi feature dan kolom dan tanpa menghilangkan informasi penting dalam dataset tersebut. Nah, salah satu yang digunakan itu PCA atau Principal Component Analysis. Nah, yang pertama kita harus import library-nya terlebih dahulu. Di atas tadi ya. Yang ini, oh ini dia. Nah, yang ini. Nah, tapi sebelum itu kita tampilkan dulu, kita pisah terlebih dahulu untuk antara feature genre, annual income, age, spending score dengan klasternya. Di sini. Nah, kemudian setelah diimport library-nya terlebih dahulu, kita buat kelas PCA. Dan dengan memberikan parameter n komponen yang dimana mendefinisikan jumlah komponen atau kolom baru yang diinginkan. Nah, kolom baru yang diinginkan tadi kan 2. Jadi dimasukkan 2. Kemudian, setelah membuat kelas, kita lakukan fit transform pada feature, sehingga nanti jadi dari 4 kolom feature akan diproses dengan teknik PCA dan menggunakan 2 kolom feature hasil reduksi. Seperti itu sampai ini. Jadi nanti hasilnya akan dibuat PCA 1, PCA 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menampilkan yang terakhir. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.